Di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta malam itu, aku berdiri di depan pintu rumah keluarga, tas ransel basah kuyup di punggungku. Suara petir menyambar, tapi yang lebih menyakitkan adalah kata-kata ayah yang baru saja dicapkan, "Pergi dari sini, kamu bukan anakku lagi." Aku, Nadia, 25 tahun, baru saja diusir dari rumah karena rahasia yang selama ini kusembunyikan, cintaku pada seorang perempuan bernama Laras. Semuanya bermula dari sebuah kebohongan besar yang melibatkan kakakku, Sinta. Sinta, yang selalu menjadi anak kesayangan, tiba-tiba mengungkapkan bahwa dia menderita kanker stadium akhir. Keluarga kami panik. Ibu menangis tiada henti, ayah menjual sebagian tanah warisan untuk biaya pengobatan. Aku, sebagai adik yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil di Kemang, ikut menyumbang gaji bulananku. Tapi ada yang aneh. Sinta tidak pernah tampak sakit. Rambutnya tetap panjang dan indah, tubuhnya tidak kurus, dan dia masih sering pergi ke pesta dengan teman-temannya. Aku mulai curiga ketika melihatnya di sebuah cafe mewah di Senopati, tertawa lepas sambil memegang gelas wine. "Kak, kamu kan lagi sakit," kataku saat menghampirinya. Wajahnya pucat seketika. "Jangan bilang siapa-siapa, Nadia. Ini demi kebaikan keluarga." Ternyata Sinta berbohong. Dia memalsukan surat dokter, mengumpulkan donasi dari kerabat dan teman melalui media sosial, semuanya untuk membayar utang judi online yang menumpuk. Uang yang terkumpul mencapai ratusan juta rupiah, dan dia gunakan untuk gaya hidup mewah. Aku konfrontasi dia di rumah. "Kak, ini salah. Kamu bohongin semua orang." Sinta menangis, tapi bukan karena penyesalan. "Kamu gak ngerti, Nadia. Hidup susah, aku butuh uang cepat." Ayah dan ibu masuk ke kamar, mendengar pertengkaran kami. Aku ceritakan semuanya, dengan bukti foto dan chat yang kukumpulkan. Tapi bukannya marah pada Sinta, ayah malah membela dia. "Sinta lagi stres, Nadia. Kamu jangan tuduh-tuduh begitu. Dia anak baik, pasti ada alasan." Ibu mengangguk, "Kita keluarga, harus saling dukung." Aku terkejut. "Tapi ini kebohongan, Bu. Orang-orang kasih uang karena kasihan. Mereka malah menyalahkanku, bilang aku iri pada kakak." Malam itu aku tidur dengan hati hancur. Tapi kejutan lebih besar datang esok harinya. Sinta, yang merasa terancam, menggeledah kamarku dan menemukan foto-foto aku dengan Laras. Kami bertemu di kampus dulu, saat kuliah desain di UI. Laras, perempuan berusia 24 tahun, berasal dari keluarga konservatif di Bandung. Cinta kami tumbuh pelan, dari sahabat jadi sesuatu yang lebih dalam. Kami sembunyikan karena tahu risiko di masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka terhadap hubungan sesama jenis. Sinta tunjukkan foto itu pada orang tua. "Lihat, Bu. Nadia yang bermasalah. Dia suka cewek." Ayah marah besar. "Apa ini, Nadia? Kamu bikin malu keluarga." Aku coba jelaskan, "Ayah, ini bukan pilihan. Aku mencintai Laras dengan tulus. Tapi mereka tak mau dengar. Ini dosa. Kamu harus berubah," kata ibu sambil menangis. Konflik memuncak. Aku bilang kalau begitu aku pergi. Dan begitulah aku diusir. Aku hubungi Laras, yang tinggal di apartemen kecil di Tebet. "Aku diusir, Ras." Dia jemput aku dengan mobil pinjaman temannya. Di apartemen kami pelukan. "Kita akan hadapi ini bersama," katanya. Tapi aku tahu, ini baru awal. Keluarga Laras juga tak tahu tentang kami. Ayahnya seorang ulama di masjid besar di Bandung, ibunya guru ngaji. Jika ketahuan, Laras bisa kehilangan segalanya.
Hari-hari berikutnya, aku coba cari pekerjaan baru sambil tinggal sementara di apartemen Laras. Tapi bayang kebohongan Sinta masih menghantuiku. Aku dapat kabar dari sepupu bahwa Sinta masih lanjutkan aksinya, posting update palsu tentang perjuangan melawan kanker. Aku marah. Aku harus hentikan ini, kataku pada Laras. Dia ragu, jangan, Nad. Itu keluargamu. Tapi aku tak bisa diam, aku hubungi kerabat, kirim bukti. Reaksi beragam. Beberapa marah, tapi banyak yang tak percaya karena Sinta pandai berakting. Satu malam, Sinta datang ke apartemen. Nadia, tolong hapus bukti itu. Aku janji berhenti. Aku tolak. Kak, kamu harus tanggung jawab. Dia marah, kamu yang salah. Karena kamu lesbi, keluarga hancur. Kata-katanya menyakitkan. Laras masuk, bela aku. Jangan bilang begitu pada Nadia. Sinta lihat kami, oh, ini pacarmu ya. Kalian berdua gila. Dia pergi dengan ancaman, aku akan cerita pada semua orang. Konflik mulai meluas. Di kantor, rekan kerja mulai bisik-bisik setelah Sinta posting di media sosial tentang adik yang menyimpang. Aku hampir dipecat karena rumor. Laras juga tegang, ayahnya mulai curiga kenapa dia jarang pulang ke Bandung. Ras, kita harus putus, tanyaku suatu malam, air mata mengalir. Dia genggam tanganku, tidak. Aku pilih kamu. Tapi aku tahu pilihan itu punya harga. Aku mulai ikut komunitas LGB di Jakarta, secara diam-diam. Di sana, aku bertemu perempuan-perempuan seperti kami, yang berjuang melawan stigma. Satu di antaranya, Maya, cerita pengalamannya diusir keluarga. Kamu harus kuat, Nadia. Masyarakat kita lambat berubah, tapi cinta kita nyata. Kata-katanya beri harapan, tapi juga ingatkan risiko. Di Indonesia, meski tak ada undang-undang langsung melarang, tapi diskriminasi merajalela. Pernikahan sesama jenis tak diakui, dan keluarga bisa jadi musuh terbesar. Sementara itu, Sinta semakin nekat. Dia hubungi polisi, laporkan aku atas penipuan karena aku sebarkan bukti kebohongannya. Untungnya, polisi tak ambil serius karena bukti kuat di pihakku. Tapi ini bikin ayah dan ibu semakin jauh. Ayah telepon, kembalilah, Nadia. Tinggalkan Laras, kami makan. Aku jawab, ayah, aku tak bisa bohong pada diri sendiri. Dia tutup telepon dengan marah. Laras mulai goyah. Nad, ayahku tanya-tanya tentangmu. Dia bilang aku harus nikah tahun ini. Tekanan dari keluarganya meningkat. Kami bertengkar pertama kali. Kamu mau nikah sama cowok, tanyaku. Tidak. Tapi aku takut kehilangan mereka. Aku paham, tapi sakit. Pilih, Ras. Keluarga atau aku. Dia menangis, jangan paksa aku. Malam itu aku tidur sendirian di sofa. Pikiranku penuh konflik. Apakah aku egois? Apakah cinta ini layak untuk segala pengorbanan? Tapi pagi harinya, Laras bilang, aku pilih kamu. Mari kita hadapi bersama. Kami putuskan pindah ke Bali, cari kehidupan baru jauh dari Jakarta. Tapi sebelum itu, aku harus selesaikan urusan dengan Sinta. Aku temui Sinta di rumah. Kak, mari kita bicara. Dia terkejut. Kami duduk di ruang tamu, orang tua tak ada. Aku minta maaf, Nad. Aku salah. Ternyata donatur mulai minta uang kembali, dan Sinta panik. Aku bantu dia kembalikan sebagian, tapi dengan syarat dia akui kesalahan. Baik, katanya. Tapi saat aku pergi, dia bisik, tapi kamu tetap salah, Nad. Cinta kamu itu abnormal. Kata-kata itu menusuk. Di jalan pulang, aku renungkan. Masyarakat Indonesia,
dengan nilai agama dan budaya kuat, sulit terima kami. Tapi aku tak bisa berubah. Ini aku yang sebenarnya. Pindah ke Bali bukan keputusan mudah. Laras dan aku tinggalkan Jakarta dengan hati campur aduk. Di Bandara Soekarno-Hatta, aku lihat pesan dari ibu, "Kembalilah, nak. Kami rindu." Aku balas, "Ma, Bu. Aku harus hidup sesuai hati." Pesawat lepas landas, meninggalkan kota yang penuh kenangan pahit. Di Bali, kami sewa ila kecil di Ubud, dikelilingi sawah dan hutan. Aku dapat kerja relance desain, Laras ajar les priat bahasa Inggris. Hidup tenang, tapi bayang masa lalu masih ada. Laras sering menangis malam hari, rindu keluarga. "Nad, apa kita salah?" tanyanya. Aku peluk dia, "Tidak. Kita benar mencintai." Tapi masalah baru muncul. Di komunitas kecil Ubud, rumor mulai beredar. Seorang tetangga, Buwayan, curiga melihat kami bergandengan tangan. "Kalian saudara?" tanyanya suatu hari. Laras gelagapan, "Teman dekat." Buwayan menggeleng, "Hati-hati, di sini orang taat agama." Bali, meski lebih terbuka karena turis, tapi masyarakat lokal masih konservatif. Kami mulai hati-hati, tak tampilkan kasih sayang di depan umum. Satu hari, ayah Laras datang tak diundang. "Laras, apa yang ku dengar dari Sinta?" Ternyata Sinta hubungi keluarga Laras, ceritakan tentang kami. Ayah Laras, Pak Haji, marah besar. "Kamu bikin malu keluarga. Ini dosa besar." Laras menangis, "Ayah, tolong pahami. Aku coba campur, Pak, kami saling mencintai." Beliau lihat aku dengan jijik, "Kalian harus berpisah. Laras, pulang ke Bandung sekarang." Laras goyah. "Ayah, aku tak bisa." Pak Haji ancam, "Kalau tidak, aku tak anggap kamu anak lagi." Dia pergi dengan amarah. Malam itu, Laras packing barang. "Nad, aku harus pulang. Ayah sakit jantung, aku takut." Aku marah, "Jadi kamu tinggalkan aku?" Kami bertengkar hebat. "Ini bukan tinggalkan, Nad. Aku butuh waktu." Dia pergi keesokan harinya, meninggalkanku sendirian di Ila. Aku hancur. Telepon tak diangkat, pesan tak dibalas. Aku kembali ke Jakarta, tinggal di kosan teman. Di sana aku temui Sinta lagi. "Kenapa kak hubungi keluarga Laras?" Dia tersenyum sinis, "Supaya kamu sadar, Nad. Cinta kalian tak normal." Aku sadar, Sinta bukan hanya bohong demi uang, tapi juga penuh dendam karena aku ungkap kebohongannya. Aku coba hubungi Laras melalui teman bersama. Ternyata, dia dipaksa ikut pengajian khusus, semacam terapi konversi oleh keluarga. Hatiku sakit bayangkan dia. Di Indonesia, praktik seperti itu masih ada, meski dikecam aktivis. Aku hubungi komunitas LGBT, minta bantuan. Maya, teman dari komunitas, bilang kita bisa bantu, tapi Laras harus mau. Beberapa minggu kemudian, Laras hubungi aku diam-diam, "Nad, aku minta maaf. Mereka paksa aku nikah dengan anak teman ayah." Aku terkejut. "Jangan, Ras." Dia menangis, "Aku tak punya pilihan. Kalau tidak, mereka usir aku." Aku putuskan pergi ke Bandung. Di stasiun, aku jemput dia secara rahasia. "Lari dengan aku," kataku. Dia ragu, "Tapi keluarga." Kami kabur ke Yogyakarta, kota yang lebih netral. Di sana kami sembunyi di guest house kecil. Tapi keluarga Laras lapor polisi, bilang Laras diculik. Berita menyebar di media lokal. Perempuan hilang, diduga dibawa kabur teman sesama jenis. Stigma semakin kuat. Kami jadi buronan tak resmi. Di Yogyakarta, kami bertemu aktivis bernama Rina. Dia bantu kami dapat pengacara.
Kalian tak salah secara hukum, tapi masyarakat akan hakim kalian. Rina cerita pengalamannya, bagaimana dia kehilangan pekerjaan karena orientasi seksualnya. Di Indonesia, kita berjuang setiap hari. Kata-katanya beri kekuatan. Tapi tekanan meningkat. Ayahku hubungi, Nadia, hentikan ini. Kamu bikin keluarga malu. Aku jawab, ayah, ini hidupku. Sinta ikut campur, kirim pesan ancaman. Aku akan sebarkan foto kalian ke media. Aku blokir dia. Laras mulai depresi. Nad, apa ini layak? Aku kehilangan segalanya. Aku peluk dia, kita punya satu sama lain. Tapi dalam hati aku ragu. Apakah cinta ini terlalu mahal? Masyarakat, agama, budaya semua melawan kami. Suatu malam, polisi datang ke guest house. Laras, keluargamu mencari. Laras panik. Aku ikut mereka, Nad. Ma. Dia pergi dengan polisi, meninggalkanku lagi. Aku menangis sepanjang malam. Keesokan, aku kembali ke Jakarta, hati kosong. Di Jakarta, aku fokus kerja. Dapat proyek besar, tapi pikiran tak tenang. Maya ajak aku ikut demo HAKLD. Kita harus suarakan. Aku ikut untuk pertama kali. Di Monas, kami bawa spanduk, cinta tak kenal gender. Tapi demo ricuh, polisi bubarkan. Aku luka ringan. Saat itu, aku dapat kabar Laras akan nikah. Hatiku hancur. Aku hubungi dia terakhir kali. Ras, jangan. Dia jawab, ini untuk kebaikan. Ma, Nad. Pernikahan berlangsung di Bandung. Aku tak datang, tapi bayangkan sakitnya. Beberapa bulan kemudian, Sinta hubungi aku. Nad, aku minta maaf. Aku salah besar. Ternyata kebohongannya terungkap total, dan dia diadili atas penipuan. Orang tua kami kecewa berat. Kembalilah, Nad, kata ibu. Tapi aku ragu. Bu, aku tetap seperti ini. Aku mulai tulis blog anonim tentang pengalamanku. Banyak yang respons, cerita mirip. Ini beri harapan. Tapi Laras. Dia hilang kontak setelah nikah. Hidup tanpa Laras seperti neraka. Setiap pagi di Jakarta, aku bangun dengan dada sesak. Kerja desain jadi pelarian, tapi malam hari, kenangan datang. Aku ingat pertama kali kami bertemu di kampus, Laras dengan senyum malu-malu, rambut hitam panjang. Hai, aku Laras. Dari situ, persahabatan jadi cinta. Tapi sekarang, dia istri orang. Satu hari, aku dapat pesan dari nomor tak dikenal. Nad, ini Laras. Aku butuh bantuan. Hatiku berdegup. Ternyata pernikahannya neraka. Suaminya, Andi, tahu masa lalunya dari gosip, dan sering marah. Dia pukul aku, Nad. Aku marah. Lari dari sana. Dia bilang, aku takut. Keluarga bela dia. Aku putuskan pergi ke Bandung lagi. Di kai kecil, kami bertemu diam-diam, Laras tampak kurus, mata sembab. Ras, ayo kabur. Dia genggam tanganku, kali ini, ya. Kami rencanakan pelarian. Aku hubungi Rina di Yogyakarta, minta tempat sembunyi. Malam pelarian, Laras keluar rumah saat Andi tidur. Aku jemput dengan taksi. Tapi Andi bangun, kejar kami. Laras. Kembali. Dia lapor polisi. Kami kabur ke Yogyakarta lagi. Di sana, Rina sambut kami. Selamat datang. Kita akan lindungi kalian. Tapi masalah tak berhenti. Andi ajukan gugatan cerai, tapi juga tuntut Laras atas penipuan pernikahan. Keluarga Laras dukung Andi. Kamu dosa, Laras, kata ayahnya. Kami dapat pengacara dari komunitas.
Sidang dimulai di Pengadilan Bandung. Aku jadi saksi. Laras mencintai saya, bukan Andi. Ruang sidang gempar. Hakim geleng kepala, ini bukan tempat bahas itu. Media liput kasus. Drama pernikahan karena cinta sesama jenis. Stigma semakin parah. Aku dipecat dari kerja karena berita. Nadia. Klien tak suka. Laras juga tak bisa ajar lagi. Kami hidup dari tabungan. Di Yogyakarta kami ikut kelompok dukungan. Banyak cerita serupa, perempuan diusir, dipaksa nikah, bahkan dianiaya. Satu anggota, Dewi, cerita bagaimana dia hampir bunuh diri karena tekanan. Tapi aku bertahan demi cinta. Kata-kata itu kuatkan kami. Sinta hubungi lagi. Nad, aku di penjara sekarang. Makan aku. Ternyata dia Dionis 2 tahun atas penipuan. Aku kunjungi dia. Kak, kenapa kamu benci aku? Dia menangis, aku iri. Kamu berani jadi diri sendiri, aku tidak. Kami berdamai pelan. Orang tua hubungi. Nadia, kami salah. Kembalilah. Aku bilang dengan laras. Mereka diam, kami coba pahami. Ini langkah kecil. Tapi Andi tak berhenti. Dia kirim preman ke Yogyakarta, ancam kami. Pergi dari laras. Satu malam, mereka serang guest house. Aku lawan, tapi laras luka. Kami lari ke rumah Rina. Ini terlalu berbahaya, kata Rina. Kami putuskan pindah ke Surabaya, kota baru. Di Surabaya, aku dapat kerja di agensi digital. Laras mulai bisnis online. Hidup stabil, tapi trauma tetap. Laras sering mimpi buruk. Nad, apa kita bisa bahagia? Aku jawab, ya, asal bersama. Suatu hari, ayah Laras datang. Laras, ayah minta maaf. Ternyata setelah sidang, beliau renungkan. Aku lihat kamu menderita. Mungkin ayah salah. Laras peluk ayahnya. Terima kasih, ya. Tapi ibunya masih tak setuju. Kami kembali ke Jakarta dengan hati-hati. Orang tuaku undang makan malam. Nadia, Laras, selamat datang. Suasana tegang. Sinta keluar penjara, ikut. Makan aku semua. Kami bicara panjang. Ayah bilang kami tak paham dulu. Tapi kalian anak kami. Tapi masyarakat luar masih keras. Di kerja, rekan bisik-bisik. Di jalan, orang lihat aneh. Kami ikut kampanye Hakut, suarakan perubahan. Laras bilang, Nad, aku hamil. Ternyata sebelum kabur, Andi paksa dia. Aku terkejut. Apa kita siap? Dia bilang, ini anak kita. Keputusan besar, angkat anak itu bersama. Konflik baru. Keluarga tanya siapa ayahnya. Kami bilang kebenaran. Beberapa dukung, tapi banyak yang mundur. Ini rumit, kata Maya. Aku renungkan, cinta kami penuh pengorbanan. Kehilangan keluarga, kerja, keamanan. Tapi juga dapat dukungan baru. Kehamilan Laras jadi titik balik. Kami putuskan tinggal di Jakarta, dekat keluarga. Dokter bilang janin sehat, tapi Laras stres. Nad, apa anak ini akan diterima? Aku jawab, kita akan buat dia bahagia. Orang tua kami mulai dekat lagi. Ibuku ajar Laras masak, ayah Laras bawa buah. Tapi Sinta masih jauh. Setelah keluar penjara, dia pindah ke Medan, kerja biasa. Aku butuh waktu, katanya. Di komunitas, kami jadi inspirasi. Rina ajak kami bicara di seminar. Ceritakan perjuangan kalian. Aku cerita dari kebohongan Sinta, pengusiran, pelarian, sampai sekarang. Pendengar tepuk tangan.
Tapi ada yang protes, ini melawan agama. Debat panas. Aku bilang, cinta tak salah. Yang salah adalah diskriminasi. Media wawancara kami anonim. Perjuangan lesbian di Indonesia. Artikel viral. Beberapa dukung, banyak hujat. Ancaman datang ia medsos. Kalian harus mati. Kami laporkan polisi. Andi muncul lagi. Anak itu milikku. Dia tuntut hak asuh. Sidang kedua dimulai. Pengacara kami argumen, Laras korban kekerasan. Bukti medis tunjukkan luka. Hakim putuskan, Andi tak punya hak, tapi harus bayar nakah. Anak lahir, perempuan cantik bernama Aisyah. Kami angkat dia bersama. Keluarga datang lihat. Ayahku peluk Aisyah, cucu opa. Momen hangat, tapi rapuh. Hidup baru dimulai. Aku buka studio desain sendiri, Laras ajar online. Aisyah tumbuh sehat. Tapi stigma tetap. Di sekolah nanti, apa dia akan dibully? Kami khawatir. Satu hari, Sinta kembali. Nad, aku ingin minta maaf benar-benar. Kami bicara. Kak, kebohonganmu mulai semuanya. Dia akui, aku egois. Tapi sekarang aku berubah. Kami makan dia. Keluarga Reni. Makan malam besar. Tapi ayah Laras bilang kalian tak bisa nikah resmi. Bagaimana masa depan? Pertanyaan itu menusuk. Di Indonesia, pernikahan sesama tak diakui. Kami hanya pasangan tak resmi. Kami ikut advokasi undang-undang. Demo DIPR, tuntut kesetaraan. Ricuh lagi, tapi suara kami didengar. Beberapa politisi dukung. Tapi pengkhianatan baru. Teman komunitas, yang kupercaya, bocorkan identitas kami ke media konservatif. Berita pasangan lesbian angkat anak dari pernikahan gagal. Hujatan membanjir. Kami sembunyi lagi. Laras depresi pasca melahirkan bertambah. Nad, aku lelah. Aku bawa dia ke psikolog. Kalian kuat, kata dokter. Tapi aku ragu. Apakah ini akhir bahagia? Tahun berganti. Aisyah ulang tahun pertama. Kami rayakan kecil. Keluarga datang. Senyum di wajah semua. Tapi dalam hati, aku tahu perjuangan tak berakhir. Waktu berlalu, Aisyah tumbuh jadi gadis kecil lincah. Di usia 3 tahun, dia tanya, Mama, kenapa aku punya 2 mama? Laras dan aku lihat satu sama lain. Karena kami saling mencintai, dan mencintai kamu, jawabku. Dia tersenyum polos, tapi kami tahu, suatu hari pertanyaan lebih dalam akan datang. Bisnis kami berkembang. Studio desainku dapat klien besar, Laras buka kursus online sukses. Kami beli rumah kecil di Bogor, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Keluarga sering kunjungi. Ayah dan ibuku main dengan Aisyah, ayah Laras cerita dongeng. Sinta sekarang menikah dan punya anak, jadi tante baik. Tapi masyarakat luar masih tantang. Di sekolah Aisyah, orang tua lain bisik-bisik. Anak dari pasangan aneh. Kami hadapi kepala sekolah. Kami keluarga normal, kata Laras. Untung sekolah progresi dukung kami. Komunitas tumbuh. Kami jadi mentor bagi pasangan muda. Satu di antaranya seperti kami dulu hadapi pengusiran. Bertahanlah, kataku. Harga mahal, tapi layak. Suatu hari, undang-undang baru dibahas, pengakuan hak LGBTQ. Kami ikut hearing. Bicara di depan anggota DPR. Kami manusia biasa, ingin hidup damai. Aplaus dari sebagian, bo dari yang lain. Di rumah, Laras bilang, Nad, terima kasih tak pernah menyerah. Aku peluk dia. Kita bersama.
Tapi renungan datang. Semua pengorbanan, kehilangan, luka, pelarian. Apakah benar? Aku lihat Aisyah tidur, damai. Ya, ini benar. Kisah kami bukan akhir bahagia sempurna. Masih ada diskriminasi, tapi kami bertahan. Cinta kami bukti bahwa perubahan mungkin. Apakah benar bahwa cinta sejati harus selalu mengorbankan segalanya, atau adakah jalan tengah tanpa kehilangan?